Puji Tuhan. Ya, sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, selama bulan ini kita bicara bagaimana relasi yang sehat dengan sesama. Bulan lalu kita bicara tentang relasi yang sehat dengan Tuhan, sekarang kita bicara dengan sesama. Dan saya memberikan judul di dalam pertemuan ini adalah sukses di dalam bekerja sama. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang kesuksesan itu adalah satu hal yang kita suka, baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, dan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita ingin sukses, tidak ada seorang pun yang ingin gagal hidupnya, benar ya? Dan salah satu hal di dalam kehidupan ini yang menolong kita supaya berhasil adalah bicara tentang kemampuan kita untuk bekerja sama dengan banyak orang, ya, dengan segala hal jenis macam orang. Kita perlu bekerja sama. Ada orang-orang yang kita ada di sekitar kita, kita perlu berupaya untuk bekerja sama dengan mereka. Suami istri dimulai dari seorang pria, seorang wanita yang memutuskan untuk menjadi suatu keluarga. Dan mereka berupaya supaya di dalam suka, duka, miskin, kaya, sehat, susah, mereka membangun rumah tangga agar rumah tangga itu bahagia. Itu perlu kerjasama, bagaimana nanti mengelola uang, bagaimana nanti mendidik anak, bagaimana mereka harus berurusan dengan orang luar, dengan mertua, ya, dengan banyak orang, ya, sehingga keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang berbahagia. Itu perlu kerjasama antara suami istri. Di dalam pertandingan olahraga, kita tahu ada banyak pertandingan olahraga yang harus ada banyak pemainnya, begitu ya. Sepak bola yang normal 12 orang, begitu ya. Kalau misalnya sepak bola hanya 1-2 orang, belum dianggap sebagai pertandingan yang resmi. Itu perlu kerjasama di sana. Kalau mau berhasil, kalau mau menang, maka harus ada kerjasama yang baik. Ya, di dalam pekerjaan kita, orang atasan dengan bawahan perlu bekerja sama. Atasan maunya seperti apa, bawahan harus melakukan, semua harus ada kerjasama. Termasuk di dalam pelayanan kita di gereja ini. Ya, saya kesempatan ini mengucapkan terima kasih ya untuk asyir-asyir, ya, kolektan-kolektan yang sudah menyediakan waktunya, hatinya untuk melayani Tuhan. Terima kasih pemain musik, ya, singer WL yang melayani, yang di atas sana yang tidak kelihatan tuh multimedia. Sekarang makin di atas, Bapak Saudara bisa lihat ya, dulu di depan, sekarang makin di atas. Tetapi tanpa mereka, ya, ini tidak jalan dan kita tidak akan mengerti apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara. Terima kasih sound system dan semua orang yang ada di sini melayani Tuhan. Perlu kerjasama. Ya, memang ada gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan. Ya, itu nanti dikoreksi. Tetapi ketika kita bekerja sama, maka kita akan mencapai sesuatu yang baik. Ya, ada seorang yang berkata demikian, tidak peduli seberapa pandainya Anda, seberapa pandainya kita. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, maka impian ya hanya impian. Angan-angan ya hanya angan-angan. Ide ya hanya ide. Kenapa? Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ada ide kreatif, kita harus merealisasikan. Ketika kita mau merealisasikan, kita butuh orang-orang yang membantu kita. Ya, kalau kita tidak didukung oleh teman-teman, orang-orang di sekitar kita, yang mau bekerja sama dengan kita, maka sukar akan berhasil. Diakui tidak diakui Bapak Ibu Saudara, di kehidupan kita ini, ya, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sukar Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak semua orang itu cocok dengan kita, benar ya? Ya, ada aja lah, ya. Ada orang-orang yang kalau kita ajak maju gitu ya, ayo kita sama-sama yuk buat suatu usaha. Yang satu ngomong, enggak bisa, itu biayanya besar. Oh enggak apa-apa, ada modal, ada orang yang mau kasih modal kita. Nanti kalau cari modal nanti sulit lagi, siapa yang mau cari pelanggan? Itu sulit-sulit, ya. Oh gampang, nanti saya yang cari pelanggan. Lah nanti suppliernya siapa? Lah macam terus, ya. Ada orang-orang seperti itu. Ya, ada orang yang pesimis. Ada orang yang pada akhirnya mengeluh terus di dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang malah jadi sumber masalah. Ya, orang-orang yang ngomongnya ketus, ya ada aja.
Tapi Bapak Saudara, sekali lagi saya mau ngomong ya, kalau kita tidak menolong diri kita untuk bekerja sama dengan orang lain, ya, bekerja sama dengan orang lain maksud saya, maka kita akan sulit untuk melakukan sesuatu hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga ada seorang yang berkata demikian, jangan kumpul dengan orang-orang yang pesimis, orang-orang yang orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang rasanya menghalangi kita. Kalau kita kumpul dengan mereka, ya kehidupan kita sama seperti mereka. Maka kita perlu bertemu dengan orang-orang yang punya keinginan, punya hal-hal yang positif dalam hidupnya. Dan kita perlu berkumpul dengan mereka dan bekerja sama dengan mereka. Orang-orang yang tidak punya minat tujuan yang sama, pada akhirnya menjadi penghambat. Pada akhirnya menjadi troublemaker. Ya, maunya gaji, tapi tidak mau kerja. Ya, maunya nama dicantumkan, tapi tidak supporting. Ya, oleh karena itu seorang bernama Rick Warren, ya, dia berkata demikian. Ya, pilih orang yang tepat untuk capai impian kita. Pilih orang yang tepat untuk capai ide-ide kita. Pilih orang-orang yang mendukung, mensupport kita. Temukan mereka supaya apa yang kita inginkan kita bisa capai. Tentunya sebagai orang percaya, segala hal yang baik yang ingin kita capai asalnya daripada keinginan kita dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan prinsip kerjasama itu saya tuliskan di sana, kamu dapat melakukan apa yang tidak saya dapat lakukan. Ya, saya dapat melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Ketika kita bisa bersama-sama melakukan, maka kita bisa melakukan hal yang besar. Amin. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam aspek kehidupan kita, kita perlu ketemu dengan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Temukan mereka, maka apa yang baik daripada Tuhan, yang kita rindukan, itu bisa tercapai di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Keluaran 17 ayat 8-13. Firman Tuhan berkata, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kisah ini adalah kisah di mana bangsa Israel sedang keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah melakukan perbuatan tangan yang ajaib, di mana mereka bisa melewati Laut Kolsom, dan mereka kemudian berjalan menuju ke arah Kanaan. Tetapi ketika mereka menuju ke tanah Kanaan, ada dua hal yang sebenarnya sebelum ada peperangan ini. Ya, yang pertama adalah mereka kehabisan air. Bangsa Israel mengeluh, Tuhan lakukan mujizatnya, tongkat Musa memukul batu dan air keluar. Tuhan melakukan hal itu juga di Rafidim. Ya, hal yang kedua, hal ini ternyata di Rafidim mereka diserang oleh bangsa Amalek. Mereka harus berperang. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh si Musa? Musa berkata kepada Yosua supaya dia berperang, sedangkan dia sendiri naik ke atas bukit dan kemudian dia membawa Harun dan Hur untuk bersama-sama berdoa untuk peperangan itu. Dari hal ini kita bisa melihat apa yang kita bisa pelajari untuk sukses di dalam bekerja sama. Ya,
Yang pertama kita bisa belajar dari kisah ini adalah bagaimana kita bekerja sama di dalam otoritas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Musa memerintahkan kepada Yosua untuk berperang. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Musa meminta anak muda Yosua untuk berperang. Sedangkan Musa mungkin sekitar 80 tahun lebih. Kita ingat 40 tahun dia ada di Mesir, kemudian 40 tahun ada di Midian, dan kemudian Tuhan suruh dia sekitar 80 tahunan lebih bersama dengan teman-temannya, dengan saudaranya Harun, tentunya 80 lebih juga, Hur. Ada yang menafsirkan Hur ini adalah suami daripada kakak Musa, Miriam. Ya, sama-sama orang tua, yang muda berperang, yang tua berdoa. Ya, tetapi lihatlah si Yosua menghargai otoritas daripada Musa. Dia disuruh berperang. Kalau dia menantang atau tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Musa, maka dia berkata, ayo harusnya kita sama-sama berperang dong. Atau Musa kamu berangkat aja sendiri. Ya. Tetapi lihatlah ketika Yosua menghargai otoritas yang ada, maka dia berperang melawan bangsa Amalek. Di dalam kehidupan kita bukankah demikian Bapak Ibu Saudara? Ya, ini tantangan-tantangan di dalam kerjasama dalam kehidupan kita. Tidak dapat menghargai otoritas. Tidak ada penundukan diri. Ya, saya melakukan. Tidak ada kerendahan hati. Ya, saya mau melakukan. Atau tidak punya tujuan sendiri. Rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang tidak bahagia. Seringkali dimulai dari ketidakmampuan untuk menundukkan diri kepada otoritas suami. Bukankah firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah pada suami. Firman Tuhan memang tidak berhenti sampai situ. Ya, dilanjutkan bahwa, hai suami sayangilah istrimu. Ketika suami ingin mendapatkan penundukan diri daripada sang istri, maka engkau harus mengasihi istri. Demikian juga istri kalau ingin dapat sayang daripada suami, maka engkau harus menghormati suamimu. Ya. Bicara tentang otoritas, bukankah Tuhan sudah menempatkan suami di atas istri? Sehingga ada orang yang berkata, suami saya tidak bisa ambil keputusan. Suami saya ini seringkali ya ditanyai, tidak mengerti jawabannya seperti apa. Bukankah saya harus ambil keputusan? Dan semuanya akhirnya diambil keputusan yang ada tanpa berdiskusi lagi. Dan akhirnya bukan damai, tetapi masalah yang besar. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, seringkali bekerja sama itu jadi satu hal yang sukar. Merasa saya kan lebih senior, saya kan lebih tua, saya kan lebih mampu, yang mimpin saya lebih muda. Anak kemarin sore, ya saya lebih pengalaman. Seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah otoritas dan kita tidak bisa menundukkan diri, itulah yang menyebabkan kerjasama yang ada akhirnya tidak terjadi. Tidak saling menghargai, terjadi pertengkaran, curiga, marah. Firman Tuhan yang lain juga bicara, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada hal yang lain juga, tantangannya ketika kita bicara tentang otoritas dan tanggung jawab masing-masing yang ada. Ya, ada orang yang ingin terlibat mengatur bagian orang lain, padahal bagiannya sendiri kacau. Sehingga kerjasama tidak terjadi dengan baik. Atau memang ada orang-orang yang memang tidak mau nolong. Bagian lain ada masalah, tidak mau tolong. Istri ada masalah, suami diem aja. Dan ada banyak hal seperti itu.
ibarat pemain sepak bola, ya, masing-masing memang punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi kalau pemain sepak bola yang menyerang ke depan gawang, ya, dia mau juga bertindak sebagai kiper, kacaulah permainan sepak bola itu. Bukankah hal-hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, kurang menghargai otoritas yang di atas kita. Ya, tidak mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab yang diberikan pada kita. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Yosua, Musa. Yosua mengerjakan bagiannya. Dia tunduk pada otoritas Musa dan dia berperang. Musa, Harun, Hur yang lebih lanjut usianya, mereka berdoa untuk peperangan yang ada. Mereka melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Yang mengerti katakan amin. Hal yang kedua yang kita bisa belajar daripada kisah ini adalah bicara tentang kita harus menyadari ada keterbatasan sehingga kita perlu kerjasama dengan orang lain. Ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tadi saya membayangkan anak-anak muda, ayo buat challenge ya. Coba pegang ini, 15 menit. Gini terus, enggak boleh naik turun. Kira-kira kita mampu? Saya rasa berat ya, meskipun seperti ini ya. Tapi kalau kita enggak gerak-gerak ini terus, satu waktu tangan kita akan lemah gitu ya. Nah, saya membayangkan tongkatnya Musa diangkat. Ya, peperangan itu kan enggak cuma 10-15 menit ya. Tentunya dia akan lelah begitu ya. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan dana, ada keterbatasan tenaga, ya. Ada keterbatasan keahlian, ada keterbatasan waktu. Banyak, setiap orang tidak memiliki semuanya. Makanya kita perlu kerjasama dengan orang lain. Ya, saya tidak bisa mengelola pelayanan sendiri, tidak bisa. Ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga. Saya membutuhkan Pak Marga, butuh teman-teman kantor yang lain. Ya, butuh Bapak Ibu Saudara sebagai volunteer di dalam pelayanan. Kita saling membutuhkan karena kita punya keterbatasan dalam hidup kita. Dokter tidak ahli di dalam membetulkan mobil. Ya. Itu kerjaannya montir. Guru tidak ahli di dalam berdagang. Suami-suami mungkin lebih, saya ngomong lebih, kata-katanya tepat ya, lebih ceroboh mungkin daripada istri-istri. Ya meskipun enggak juga semua seperti itu ya. Biasanya ke istri itu kan ini bersih, tempatnya harusnya di sini begitu ya. Tapi kalau suami mungkin lempar sini, lempar sana biasanya. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang kebalikannya juga ya. Ada suami-suami yang rapi, istrinya yang seperti itu, ada juga begitu ya. Nah, hal seperti itu terjadi. Atasan belum tentu bisa melakukan semua tugas bawahannya. Dan firman Tuhan berkata demikian. Di dalam sebuah terjemahan. Ya, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Kita perlu orang lain. Ya, memang tantangannya sekali lagi kita ketemu orang-orang yang sulit. Ya, orang-orang yang manipulatif, ya. Orang-orang yang tidak jujur, egois, ada maksud jahat.
Untuk hal-hal ini kita perlu minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kepada siapa aku harus bisa melakukan kerjasama dengan baik. Anak-anak muda, ya sebelum engkau memasuki pernikahan, doa sama Tuhan, minta sama Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan asal tabrak, pokoknya punya pasangan pacar. Karena itu menentukan masa depan, menentukan kebahagiaanmu, seumur hidupmu. Ya, rumah tangga dibangun tidak asal-asalan. Jangan izinkan keinginan, jangan diizinkan kelemahan atau kekurangan membuat engkau pokoknya nikah. Anak-anak muda, engkau harus bangun rumah tangga yang baik. Ya. Jangan kita pokoknya melakukan sesuai dengan keinginan kita. Ada pasangan-pasangan yang materialistis, kemudian akhirnya meninggalkan saat kondisi krisis ekonomi. Bisa. Ada hal-hal yang lain yang kita bisa tahu di dalam rumah tangga ada banyak masalah. Ya, kita perlu tanya Tuhan juga untuk ketika kita memiliki keinginan untuk membangun sebuah usaha. Kepada siapa kita melakukan hal ini? Memang kita terbatas dana kita. Memang kita terbatas daya kita, tapi kita perlu Tuhan di sana. Ini sebuah tantangan kita di dalam bekerja sama. Kita tanya Tuhan, kepada siapa aku harus bekerja sama? Harus aku melakukan hal ini? Bapak Ibu Saudara mungkin bisa cari atau browsing berapa hal yang terjadi. Misalnya demikian. Ada orang yang berupaya untuk membangun usahanya makin besar. Kemudian ketemu partnernya, sama-sama berkata, saya 50% ya, kamu 50% dana. Ayo kita bangun bersama-sama. Nah, tetapi ternyata yang satu memang punya uangnya banyak sekali, partnernya, sedangkan yang satunya terbatas. Ketika usaha makin berkembang, partner yang punya uang banyak berkata, sekarang kita naikkan modal ya. Nah, ketika naikkan modal, apa yang terjadi? Bukan 50% lagi. Ya bisa 75%, 25%, 80, 20, bahkan hilang uang kita. Oleh karena itu memang ada orang-orang yang punya niat jahat seperti itu, ada. Kita perlu minta tolong Tuhan, Tuhan tolong jauhkan daripada orang-orang yang jahat memanipulasi aku. Aku tidak sanggup Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang melakukan kerjasama, teman, tidak melakukan kerjasama secara tertulis. Tiba-tiba ada satu masalah, beda pendapat, dan akhirnya sulit menentukan siapa yang memiliki usaha ini. Di tengah-tengah kondisi yang ada, ya, memang kita tidak bisa sendirian. Ada keterbatasan-keterbatasan. Dan di sana kita membutuhkan Tuhan supaya menolong kita. Kita perlu sadar, tidak semua yang itu kita bisa tanggung sendiri. Makanya kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Di dalam keinginan kita bahwa Tuhan ada di sana dan ada kemenangan di sana. Amin. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan yang ada. Kita tadi sudah baca bahwa ada kepenatan dari tangan daripada Musa. Ya. Tetapi ketika mereka bersatu dalam bekerja sama, maka akan membawa pencapaian besar. Bukankah ini yang tadi saya sudah ungkapkan? Kesuksesan, keberhasilan, kerinduan kita, semua yang kita inginkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa bekerja sama dengan banyak orang-orang yang memberkati kita, maka kita akan mendapat membawa pencapaian besar. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata bahwa ketika kita bicara tentang kerjasama, maka kita perlu satu hal yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita adalah kemampuan kita berhubungan dengan orang lain.
Kalau misalnya ini Harun, Hur, Musa, tidak baik hubungan mereka, saya rasa tidak akan mungkin tercapai hal ini. Ya. Musa berkata, yuk Harun, Hur, kita ke atas doa. Kamu aja yang doa. Kita bisa berkata demikian, hubungannya tidak baik. Ketika kita mau bangun ini, maka kita harus punya hubungan yang baik. Dan belajar mengkomunikasikan hubungan dan komunikasi. Seringkali kita merasa sudah melakukan yang baik, tapi ketika kita tidak berbicara dengan baik, menjelaskan dengan baik, ya maka apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita mau sukses dalam keluarga, jaga hubungan suami istri dengan baik. Ya, tadi saya udah ngomong tunduk, sayang, rumah tangga bahagia, hubungannya baik, komunikasinya baik, ya, bukan dengan diam-diam, semua dijelaskan. Bapak Saudara, ada sebuah kejadian yang tidak pernah dibayangkan. Setiap minggu datang ke gereja bareng, duduknya bareng, mainnya bareng. Tapi kalau di rumah WA-an, "Pah, makan yuk." Ya, moga-moga tidak terjadi ya. Tapi itu terjadi loh Bapak Saudara. Ya. "Mah, ayo tidur." Ini kan satu rumah, kenapa WA? Ya, kenapa SMS? Ya. Ada hubungan yang tidak jelas, yang tidak harmonis di sana. Ketika kita bicara tentang hubungan, kita harus bangun komunikasi, bicara. Ya. Ada banyak hal yang dibicarakan. Di dalam pranikah kita sering bicara tentang bagaimana berkomunikasi. Ya. Nada suara tinggi, ya meskipun ngomongnya baik, benar, tapi nadanya suara tinggi, itu sudah jadi pertengkaran. Ada banyak hal yang kita harus belajar dan kita tidak sempurna. Saya dengan istri saya seringkali ada perbedaan pendapat. Ngomongnya kelihatannya saya ngomong biasa, tapi ngomong kok kamu nih nadanya kok tinggi kenapa? Enggak tahu ya. Saya enggak merasa. Ya, memang harus belajar untuk merendahkan nadanya mungkin ya. Nah, ketika kita mau melakukan hal ini, ada hubungan, ada komunikasi. Bekerja sama itu menjadi sebuah hal yang membawa kita kepada pencapaian yang besar. Bukankah itu yang kita rindukan? Ya. Ada sebuah kisah ilustrasi yang bagus. Ya. Bapak Saudara pernah mungkin angsa ya, tapi saya rasa mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak mungkin ya. Tetapi ada kejadian di mana ada migrasi dari satu tempat ke tempat lain, angsa-angsa ini terbang. Ya. Angsa ini terbangnya berkelompok. Dan anehnya mereka membentuk posisi V. Ya. Jadi V, ya, V, maaf. Ya. Dan mereka terbang, kepakan sayapnya bersama-sama. Mereka melakukannya sama-sama. Ternyata diteliti, dengan posisi yang ada menambah jarak terbangnya 71%. Wow, banyak ya. Lebih besar daripada angsa yang terbang sendirian. Ketika bersama-sama, bentuk posisinya V, mereka terbang lebih panjang, lebih jauh. Formasi V ini dengan suara riuh rendah dari belakang. Jadi mereka sama-sama mengeluarkan suara, mendorong, memberi semangat angsa yang berada di depan untuk mempertahankan kecepatannya. Mereka terus, ya, jadi yang belakangnya rame terus begitu ya, yang depan semangat sekali, ya. Nah, kalau angsa yang di depan ini ternyata kemudian lelah, apa yang terjadi? Dia akan mundur ke belakang dan akan segera digantikan oleh yang lain. Terbang dengan kecepatan yang sama, keras suaranya yang dari belakang. Saya ngomong kalau bahasa manusia, ayo, begitu ya mungkin ya. Keras. Ya. Mereka tetap jalan terus. Nah, tapi kalau ternyata ada
pemburu yang menembak angsa ini dan kemudian terluka dan mulai jatuh ke tanah. Ya, sementara dia jatuh, ada dua temannya, angsa yang lain akan mendampingi, membantu, melindungi, tinggal bersama dengan angsa yang sakit terluka itu sampai mati, atau kalau sehat terbang lagi bareng-bareng. Ya, kita bisa lihat di sana bahwa angsa yang depan seperti otoritas yang di belakangnya mengikuti. Tapi ketika ada masalah, ada sesuatu yang membuat lelah, digantikan oleh yang lain. Ya, saling menopang satu dengan yang lain. Tidak bisa sendirian, ada tenaga terbatas, maka ada yang menolong di sana. Sehingga kecepatannya tetap sama. Kalau ada yang jatuh, yang lemah, maka ada yang melindungi. Satu hal yang menarik sekali ilustrasi ini. Seperti yang tadi yang kita sudah bahas dari depan. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini. Entah di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Pelayanan-pelayanan yang ada membutuhkan banyak orang. Dan semua hal di dalam kehidupan kita membutuhkan orang-orang yang bersama dengan kita. Dan seorang yang terkenal berkata demikian, pembicara yang cukup dikenal, John Maxwell berkata bahwa sesungguhnya kerjasama itu adalah sebuah inti daripada pencapaian besar. Bagaimana dengan kehidupan kita, di rumah tangga kita, kita ingin sesuatu yang luar biasa, yang besar terjadi dalam rumah tangga kita, coba cek hubungan suami istri kita. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Apakah kita ingin sesuatu yang besar? Ya, selain berdoa, ya, coba lihat bagaimana hubungan kita dengan bawahan, dengan karyawan, dengan teman-teman, ya, dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Di dalam pelayanan kita ingin maju, tapi coba lihat apa yang kita lakukan. Selain doa, coba lihat hubungan-hubungan kita. Apakah terbangun dengan baik, kita saling topang, atau hanya kita sepertinya ya semua bertumbuh pada kita. Tetapi hari ini kita belajar bekerja sama akan menolong kita mencapai satu hal yang besar. Kemerdekaan RI, Republik Indonesia yang sebentar kita lakukan bersama-sama 17 Agustus yang nanti, itu butuh kerjasama dari masyarakat Indonesia. Semua bersatu demi perjuangan yang ada. Yesus datang ke dunia, dia bekerja sama dengan Yusuf Maria. Ya, Maria melahirkan Yesus dan semua hal yang ada tercapai karena pertolongan Tuhan, rencana Allah terjadi. Dan oleh karena itu mari kita kembangkan sikap bekerja sama, bukan berkompetisi, berlomba sendiri antara suami, istri, antara pelayan satu dengan pelayan yang lain, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Ya, dan semua hal, jangan terjadi hal itu, maka kita akan melihat perkara besar di dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita. Ya, bekerja bersama, kita akan mencapai banyak hal yang baik. Kiranya firman Tuhan ini tidak kita hanya dengar, tetapi mari kita lakukan. Saya berdoa semua orang di sini diberkati Tuhan. Amin. Baik di dalam keluarga, pekerjaannya, dan semua yang dilakukan. Hanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.